bebencongan wae, bebancian mulu, tanda-tanda kiamat gitu. Hey, you have created the monster, not me, gitu kan? Sambil lihat hidup orang sambil ngopi, ini enak nih. Kenapa sih harus ngeliatin kehidupan orang lain? Ya nggak apa-apa tuh, Nal. Biar tahu kita tuh kalau misalnya ada orang lain yang menderita, kita kan bisa sambil ketawa-ketawa. Kamu teh selalu bikin kopi ya? Kalau aku makan teh sebagai keturunan bangsawan Inggris. Kita tuh kan yin and yang, jadi saling melengkapi gitu. English breakfast deal mah. Tah, gini. Aku kofeso. Tadi kesini ya, kenapa orang itu selalu kalau ngelihat gua, Ronald tikenya mana? Kenapa gitu? Ya kan memang begitu. Kenapa? Kenapa nggak yang lain? Nah, Dian Sastronya mana gitu? Pernah sama Dian Sastro kan nggak pernah. Nggak, tapi kenapa harus sama kamu terus gitu? Pengennya apa tuh? Ronald, Dian Pramana Putranya mana? Anjir, aing gak didukun aku. Ya, Bohong kamu tukang. Atau roti, Ronald, titik kamalnya mana? Kan bisa, titik kamal kan? Ya tapi kan nggak pernah juga sama Titi Kamal. Ronald, titik kadarsinya mana? Itu lagi. Ronald, titik puspanya mana? Tapi kan dari awal karir juga kita tuh memang udah bebarengan, Ronald. Sebetulnya kalau ngomongin soal awal karir, kita tuh sebenarnya mah bertiga. Iya bener Kan, ya. cuman waktu itu kan kita bertiga itu awal bener-bener ya. Kemana-mana tuh bertiga. Dari Bandung selalu bertiga. Sampai nyewa mobil bertiga. Cuman di tengah jalan kita bayaran sama. Tiba-tiba si orang itu teh melejit. Si Kaming kemana coba? Bener, jadi ini harus tahu juga nih ya teman-teman. Awal karir sama-sama dari Bandung mengadu nasib ke Jakarta. Ingat Gak punya banget. saudara, Benar. nyewa mobil untuk dulu casting acara Extravaganza. Bagaimanapun kami ini dulu pernah terkenal banget. Iya. Pernah Jadi terkenal banget. ingat banget kita tuh pergi tuh ya barengan. Bayaran teh 1 juta ya. Ingat, Satu episode. betul, episode Ya. pertama 1 juta. Ingat, tahun ke-1 1 juta bebarengan. Sama semua. Tahun kedua kita 2 juta, si Aming 10 juta. Heran. Bukan gitu. Kenapa coba? Bukan gitu, gini. Dulu awal karir Extravaganza gue inget banget tahun 2004. Tahun 2004 kita semua keterima, semua bayarannya 1 juta. Benar. Semua sama ya, 7 orang. Ronald, Tike, Tora, Aming, Indra Birowo, Roni Dozer, Firly Firly Ismail. Ismail. 7 orang sama. Tahun kedua, Aming Tora, yang lain. Ya, Aming Tora, yang lain. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun Ini kelima. naik kita di dia terus gitu kan Kita ya. juga naik, cuman sedikit naiknya teh gitu. Melejit aneh. Si Aming kemana? Tapi kayaknya hidupnya nggak bahagia, karena nggak pernah gemuk. Ini mah tuh kelihatan. Ya heran ya. Sempet gemuk kan? Meskipun Gemuk sekarang banget. kecil lagi. Jadi kangen sama si Aming bener Iya. ya. Kayaknya susah hidupnya teh. Bukannya udah pulang? Aming Iya. cari siapa? Cari roti. Bentar. Jangan terlalu heboh, ini alat bantu dengar nik. Tadi dulu ada Agak yang terlalu beda, heboh Nak. ya, Tar agak dulu, Nak. sensitif ya. Sebentar ada yang beda, Aming. Ada apa yang beda ya? Apa sih? Rambut. Enggak, ya lebih detail dong. Ya, kurusan ya? Apa? Apa bentar? Kacamata bolong. Ah, itu biasa, it's common, man. Oh, ini baterai baru ya? Ah, ini anak beak. Nik. Apa sih, Mi? Senyum terus dari tadi? Lihat ya. Sumpah ini gak penting banget. Lihat ya. Coba di close up giginya. Udah. Gak kelihatan apa? Ya lihat dong. Apapun masalah Anda hadapi dengan senyuman berlian. Oh, diamond smile! Giginya ada berlian. Iya tuh. Masa mau di sini terus di sini dong. Kan ini kucing keberuntungan makin naik kuat ya. Ngapain gigi pakai berlian? Ah enggak, untuk menunjukkan status sosial aja nggak penting sih. Oh, ntar dulu status. Gak mungkin uang kamu. Nah, Nggak Aduh. percaya uang kamu. Gigi ada diamondnya. Dompet? Ada uangnya? coba. Oh,
Ada Di apa atas, lagi di yang mau atas dong, di atas. dikeluarkan? Teka Coba. beneran sih, Hah? Mawa dolar. Ya aku sombong banget. Teka Apa-apa. beneran. Coba diliatin. Sing demi sih. Coba Jadi aku tuh diliatin. baru ingat ya. Aku kan baru balik dari Turki. Turki aja biasa. Hey. Iya. Bahasa Inggris ini baca apa? Ai, Kan benar. berarti Turki, Pak. Iya, benar. Oke, main. Ya. Aming biasa. Coba di itu. Wah, beneran. Bener lah duit syuting kan sok duit Kayak monopoli. ini mah lain dolar atuh. Singapura. Dolar Ih. Singapura. Dolar Singapura sekarang berapa? $100. Ya, udah Iya, lumayan sok, lah. 100 Terus dolar. tuh, ayah dolar. Oh iya kemarin dikasih Raffi Oh, Benjamin Ahmad. Franklin. Oh, dikasih sama Raffi. Pecahan tertinggi dari dolar. Tapi Aming tahu kan sekarang yang suka flexing gitu ditangkepin sama polisi. Hey, properti. Mi. Oh, properti. Orang-orang yang kemarin mengaku crazy rich sekarang lagi pada bermasalah. Mereka Iya. sekarang sudah tidak rich lagi, tinggal crazy-nya aja. Ya, aku cuma mau ngasih satu komentar yang penuh dengan empati. Ya itu. Mampus. Itu mah tidak empati atuh. Ya enggak lah bercanda. Oh iya. Sejujurnya, gua, Ya. Tike, teman-teman kamu di Indonesia itu kangen karena Aming kemarin sempat menghilang dalam tanda kutip ke Turki. 3 bulan. Semohon. Dan itu bukan yang pertama kali loh. Oh, dia mah sering ke Turki dan Iyalah. dibayarin kayaknya sebentar mau minum teh atau kopi. Vodka. Ah, beda. Beda, Iya. Dan aing berubah. Dan dunia Teh, lu ya? berubah aku. Teh di rumah Teh ya. aja lah. Di rumah ya. Teh di rumah ya. Iya, sok. Ya. Sebentar. Aming beberapa kali ke Turki dan ke Turkinya itu nggak pernah sebentar. Ya. Apakah Aming memang benar gosipnya selama ini Aming ini berteman dengan Erdogan? Wih, Erdogan. G ada apostrof nggak dibaca jadi Erdogan. Oh, Sombong itu. Nggak, tapi Aming serius. Iya. Aming ngapain di Turki selama itu? Enggak, sebenarnya ini tuh bukan sesuatu yang buat diceritain sih, cuman di-sharing sama teman-teman deket aja ya. Makanya kalian kan teman deket aku, ntar aku sharing ya. Tapi Japri WA. Enggak, tapi Ini mumpung di sini kenapa mesti sharingnya nanti sekarang Banyak aja? yang pengen Ya karena aku siap, gak siap ditodong sekarang itu sesuatu yang private aja. Nggak, tapi liburan kah? Atau mengunjungi saudara? Ada kerjaan Kagak melakukan kah? sesuatu yang biasa kok. Hah? Melakukan sesuatu yang common aja, biasa aja. Tapi kenapa Turki gitu? Ya kan dulu salah satu tempat paling bagus buat operasi kelamin kan. Waduh, ternyata biasa aja. Ini kan zaman sebenarnya biasa aja. Auna, Ari Ode. Kan gitu Ode, busa. Kan lihat. Ayo. Pertanyaan yang biasa kalau ditanyakan kepada Aming memang jawabannya luar biasa ya, Kan Nari? extraordinary, extravaganza. Kangen ya? Kangen duitnya Sedih kan? tahu. 2004 sampai 2009. Abis itu kita punya kembali ke jalurnya masing-masing ya. Ya. Gua sama Tike siaran radio dan juga syuting dan juga nge-MC. Iya. Aming sejak 2009 ngapain Ming setelah ekstravaganza udahan teh? Tetap bingung. tetap apa ya? Tetap produktif lah masih setelah ekstravaganza. Sumpah pengen nangis sebenarnya. Jangan. Ya, Sok kalau mau kayak- cerita Karena sekarang. jujur Aming tuh sempat hilang. Ya. Iya. Aming tuh sempat hilang dari kami. Padahal gua sama Tike tuh ya kita tuh bertiga dari dulu, tapi Aming sempat hilang. Karena kan Gitu loh. kalau misalnya kalau kita jadi yang cerita. Ya, ya. Jadi gini, Aming tuh orang yang sangat-sangat kreatif. Ya, kita tahu sekali Wah, Aming luar tuh biasa, kreatif. luar biasa. Pinternya luar biasa. Nah, Sekolah di ITB. Ya. Ya. Jadi ketika Aming nggak muncul di TV, tidak berkreasi lagi, kita sangat-sangat kehilangan. Ya. Apa yang menyebabkan Aming nggak tampil lagi gitu? Kayak gangguan mental deh, cuma nangis gitu. Enggak. Tiap orang kan melewati masa-masa ya. Kadang gini. Kumanya, dia. Kumanya. Ngeteh dulu atuh. Sok minum dulu tehnya. Ini boleh dicabut nanti kalau nggak terlalu kental. Ini sisi yang mungkin teman-teman juga harus tahu bahwa Ya. Aming dibalik segala kehebohannya, ke ekstravagannya gitu kan ya. Dia ini orang yang sangat sensitif, sangat dalam pemikirannya. Jadi ya kalau misalnya berubah dalam waktu barusan ketawa-ketawa tiba-tiba berubah gitu kan ya. Ya. Ya inilah Aming yang kami kenal. Yang Betul. mungkin nggak semua orang tahu. Taunya tuh Aming yang heboh terus. Ya. Nggak. Aming punya sisi lain yang kita hanya
teman-teman dekat yang ngerti. Cirambai. Iya. Iya, nggak apa-apa tuh. Bentar. Mohon maaf kalau episode kali ini banyak sekali bahasa ibu ya, bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Kalau kayak gitu biar ada kerjaan. Enggak Nggak beneran. apa-apa. Sok, ngerti kenapa Mi? naon? Karena bener, kita teman-teman kehilangan. Dunia Indonesia juga kehilangan. Aming teh kemana? Iya. Ya. Hilang Aming. Sementara kan ada anggapan kalau kita di dunia hiburan tidak boleh lebih dari 3 bulan kita nggak ada di TV. Iya. Kita akan hilang exposure. Dan banyak sekali orang yang menanyakan, Aming ke mana gitu. Dan kompetitor selalu ada, lebih mudah, lebih murah. Betul. Aming mau udah nggak mudah, mahal lagi kan? Ya lumayan lah. Ya udahlah kita blok-blokan aja ya. Iya. Aming kemana? Kalau jadi nggak lucu blok-blokan. Mulai dari mana ya terlalu kompleks. Kemarin udah cerita mau. Nah mungkin ini bakal jadi sesuatu yang ya mungkin pada akhirnya ya orang bakal tahu ya nggak apa-apa juga sih. Cuman suka udah cerita sama dia sebelum acara ini, terus suka bingung mau cerita dari mana ya, karena kompleksitas masalahnya juga terlalu multi layer, mau mulai dari mana. Tapi ternyata itu merupakan source dari semua permasalahan yang lebih ke internalnya gitu kan. Tapi untungnya ya Sok tenang dari mana tenang. Ya untungnya nggak gila juga, mungkin udah gila gitu, tapi mungkin udah gila atau enggak, tapi untungnya masih punya kesadaran bahwa kesadaran itu penting untuk menjaga kita tetap conscious kan. Nah alhamdulillah masih sampai hari ini, masih bertahan sampai hari ini. Kalau diceritain bisa panjang banget, tapi insya Allah bentar lagi mudah-mudahan selesai ya. Capek pisan, penat banget. Apa yang bikin Aming capek itu apa? Ya dari dulu kan tahu ada terlalu banyak layer, gak tahu mau mulai dari mana gitu kan. Apalagi kalau kita apa ya, circa 2012 gitu kan sampai 2000, bukannya nggak move on ya. Ibaratnya terlalu banyak akar pahit, terlalu banyak layer trauma, bingung mau mulai dari mana. Ini belum selesai, udah dihajar lagi, belum selesai dihajar lagi, belum selesai dihajar lagi. Sampainya tuh bingung dan nggak mau selfish juga. Bahasa kokolot begognya ya, maksudnya everybody have their own shit, everybody have their own struggle. Jadi ya menurut saya sharing boleh, cuma kayak nggak tega aja, semua orang juga punya masalah ya. Semua orang Ming udah 3 menit ngomong naon sih Ming? Ya, mulai di mana? Wanda bingung. Tahu kan? Ya, pokoknya dari 2012 deh itulah. Pokoknya dari 2012 ada nyokap meninggal kan. Nah, berarti Meninggal. salah satu Intinya kuncinya kehilangan adalah ketika berarti ya? emak Tahu meninggal. kan? Iya. 2015 bapak meninggal. Mau ngomong nggak terlalu penting ya, nggak maksudnya. Dua-duanya sama penting, cuman kedekatannya lebih dekat sama emak kan. Udah gitu 2016, ini saya buka sekarang kan anak meninggal kan. Ntar fotonya saya liatin ya, ini perdana buat kalian ya. Anak meninggal, terus 2017 cerai kan. 2018 juga selesai cerai, 2019 baru tarik nafas. Yes, I feel free. Si goblok 2020 corona kan. Jadi kayak nggak ada waktu buat nafas gitu kan. Dan pas corona datang itu benar-benar mentally breakdown abis, dan semua juga mengalami hal yang sama. Dan di tahun itu juga semua yang jadi akar permasalahan keluar semuanya gitu. Intinya Ya. berarti Bertubi-tubi gitu ya. bertubi-tubi Belum selesai datang lagi, permasalahannya. Ya. Terus kemana Aming larinya? Ya larinya ya itu kayak lari kemana-mana, tapi ya Ngejar terus. lari kemana-mana, cari kemana-mana, tapi nggak nemu juga. Ini nemunya di sini-sini juga sih. Ya tapi kalau menurut aku ya, Aming hebat. Masih ada, mungkin kalau bukan Aming udah gila tadi udah katanya. gila, bener kata Aming tadi, udah gelo Ming. Iya. Tapi luar biasa Aming masih bisa ketawa, walaupun mungkin ketawanya adalah ketawa yang elsong kali ya Ming ya. Ketawanya tulus, Atau masih bisa tapi diesong? enggak. Ketawanya tulus. ketawanya tulus, tapi miris, tapi getir gitu kan. Tapi ya udah, emang kayak gitu aja, nggak mau denial juga. Emang Ketawa nggak tulus bisa tahu aja. nggak? Jangan cintai aku. Aduh. Kan cinta itu loh. Iya Itu bener. lagu Bimbo apa? Aduh lagunya terus dong. Nah, jadi lagu Bimbo ya.
Ada anak bertanya Oh, itu pada Bimbo yang bapaknya, Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Aduh, terus. Aku kan emang nggak pernah denger lagu-lagu. Masih Bimbo aja. Tapi nggak apa-apa ya, kita sini nangis, ketawa, ngakak-ngakak ya. Tapi emang ya itu. Balik lagi ke masalah pas pandemi datang, semua orang ngalamin hal yang sama. Dari situ baru bisa mengurai akar permasalahan di mana. Oh ternyata pas diurai lagi, edannya, airnya. Apa masalahnya? Satu. Sob. Oke, semua orang pengen tahu Aming tuh kayak apa sekarang dibuka ya. Nih, kalau ada tanya Aming tuh apa? Dan sampai ada sangkut pautnya dengan Aming yang sekarang. Coba. Karena saya belajar psychology, belajar spiritualism gitu kan, belajar semuanya. Aming itu adalah a true cross-dresser who fell in love with straight one, but mostly enjoy having sex with women. Pelan-pelan. Oke. Aming adalah A true a Iya, true cross-dresser cross-dresser who fell in love who fell in love with the straight one, with the straight one, but mostly but mostly enjoy having having sex with women. with woman. woman. I'm a proud queer. I'm a proud queer. Keluar oke akhirnya. Iya. Jadi Aming Ya, seorang queer gitu. iya, mau saya uraikan. Coba. Pakai bahasa Indonesia tuh lah. Nah, ya karena bingung oke bahasa Indonesia. Jadi kenapa saya jadi seorang crossdresser kan? Iya. Ala bisa karena biasa. Jadi saya berperan di berbagai macam karakter kan. Untungnya punya kesadaran untuk menjaga pendekatan yang ke respect, salut sama diri sendiri, bisa menjaga kesadarannya kan. Nah, makin terasa waktu di Extravaganza, maka kalau orang ngomong, kok Aming acting itu effortless ya, kayak tanpa usaha, iya. autopilot gitu kan, split. Itu bukan acting, it was me gitu Ya, kan. itu emang Itu dia apa seneng adanya. memangnya. bukan apa adanya. Kasarnya emang nggak tahu ya, so tahunya istilah psikologinya mungkin gangguan kepribadian yang sadar kali ya. Nah, tapi terima kasih ke Extravaganza karena ada playgroundnya. Jadi semuanya tersalurkan dengan baik. Nih, satu. Kedua, akhirnya kebiasaan jadi crossdresser itu adalah bisa karena biasa kan. Makanya sering playing role. Mostly suka dandan jadi perempuan. Iya. Itu satu. Kedua, Tete-tetean masih ada? nambah lagi. Beli lagi. Sekarang tetenya jadi yang kedua kan tetenya 2. Yang kedua tetenya 3. Masa ada tete-tetean 3? Ada. Nah, ada di marketplace. Jadi aku lagi bikin kutang custom yang buat 3 tete. Ya udah ya. Absurd Dah. ya, tapi menyenangkan kan? Dah. Udah gitu terus kenapa fell in love with the straight one? Karena aku belajar psychology. Oh, ternyata saya teh fatherless. Father Iya. hunger, father issue gitu kan. Nah, sampai akhirnya saya tuh nanya, kenapa father issue, father hunger? Karena nggak kepegang bapak, hapunten bapaknya. Udah meninggal diomongin, nggak boleh ya. Tapi punten bapak, Kalau baik, nggak saya nggak apa-apa. masalah saya. Jadi, karena nggak kepegang bapak, nyari dong. Biasanya kan, anak di masa depan itu merupakan proyeksi dari parentingnya dulunya kayak apa kan. Nah, makanya I was coming from a very dysfunctional family kan. Nah, karena nggak kepegang bapak, sampai nyari, sampai mikir, am I that gay gitu kan? I was that gay. Aku mau orang sangat berani untuk jadi apapun, you know me, kayaknya tahu aku lah, Onal. Pas dicoba, jadi gay, jadi top tengahnya gitu kan. Jadi bottom, iya model tuh jadi gitu kan. Jangan dimaklumi gitu kan. Ini diedit kan? Diedit dong, dengan bahasa yang lebih halus gitu. Aduh anjrit kumaha. Oke, jadi pas jadi gay pun nggak nyaman? Enggak, jadi top nggak suka, ternyata bottom nggak suka? iya, I wasn't that gay gitu kan. Oke. Tapi pada saat aku mah orangnya emang gini ya, belak-belakan aja lah. Emang udah post modern ages juga sekarang ya. Udah gitu. Nggak ngerti ngomongnya. Kan kayak editor mah liar. Nah, pas udah gitu, pas sama cewek tuh selalu dianggapnya gay woman best friend kan. Tapi pas sekalinya with wood gitu. With wood. Wow, perkasa gitu. Aku 7 mantan, 7 tahun di hormon. Rene, kita bunting. Iya. Sebulan dibuahi kan. Iya. Berarti emang makanya pada saat sama Evelyn tuh kayak aduh ya, it was love gitu kan, bukan settingan. It was love ya. Ini kayak curhat gitu kan, orang suka apa? Sebetulnya sosoknya tuh dapat di itu Ya, ya. kayak orang tuh kan suka judgmental banget maksudnya. Lu berjalannya di sepatu gua gitu sehari aja, nggak mudah sama sekali gitu kan. Gimana untuk stay sane gitu kan, untuk tetap waras, untuk tetap nggak gila gitu kan. Masa ketemu Evelyn tuh, it was love, itu tuh cinta gitu. Akhirnya, I finally found out my kind from its pieces. Saya akhirnya menemukan
seorang yang seperti saya dari spesies yang sama gitu, itu cinta. Tapi ketika emang itu nggak berhasil, itu yang buat saya jadi mengalami banyak nggak mudah sama sekali ya. Nah, maaf ya, nggak mudah sama ini sekali. sisi lain yang mungkin teman-teman banyak nggak tahu. Aming kayak begini. Jadi Lembut banget tapi. acting untuk berusaha setiap hari, tiap saat, tiap waktu, even in every second, each second untuk baik-baik aja itu susah sekali ya. Bukan pilihan hidup, tapi emang I was born naturally like this way gitu kan. Ya udah terima aja, accept aja. Tapi kenapa sih tanpa harus dibully pun, tanpa harus dicaci maki pun udah sangat berat ya gitu. Makanya kayak kenapa gue jadi kayak gitu? Kenapa gue jadi kayak gini? Emang kayak gini mau diapain gitu? Sorry kalau gue terlalu kritis, sorry kalau gue sok pinter, gue belajar semua hal untuk cari tahu gue siapa sebenarnya gitu kan. Nah makanya kalau ditanya, oh Aming cross dresser karena gini, kenapa Aming jatuh cinta sama cowok? Oh karena gini. Ternyata setelah nyangka Aming si cinta itu ternyata enggak, oh ternyata Aming cocoknya sama cewek. Jadi desire-nya sama cowok, tapi biologisnya sama cewek gitu kan. Dan itu ada, kita nggak bisa pungkiri gitu. Gue nggak minta seperti ini, tapi ku Gusti Allah diginiin, saya nggak bisa protes apa-apa gitu. Kenapa saya udah ibaratnya dapat kifarah ya, karma seperti ini tetap diperbuas, kifarah kan ya. Seperti kenapa tetap diperbuas dengan judgement dari publik itu rasanya wow gitu kan. Makanya banyak yang menyakitkan, Ming. Terlalu banyak yang ditelan dan saya nggak pernah berusaha untuk counter itu semua. Baru sekarang saya belak-belakan jelasin yang sebenarnya. Pernahkah orang berpikir tentang kesehatan mental saya gitu kan? Ketika saya di extravaganza, pernah saya protes misalnya. Kenapa saya bebencokan mulu gitu kan? Capek. Tapi kita nggak munafik, industri itu suka. Orang suka waktu kamu dandan ya. Iya. Pasar tuh gitu, hukum ekonomi gitu. Ketika ada permintaan, pasar mau nggak mau ngikut. If no hard feeling, it's just monkey business. Ya udah. Tapi pernahkah orang memikirkan kesehatan mental saya? Heath Ledger aja misalnya, jadi Joker aja bisa sampai lewat. Saya split karakter berpuluh-puluh kali, ratusan dalam waktu 6 tahun. Ada orang yang nggak mikir nggak? Tiba-tiba masanya habis, zaman berubah, tiba-tiba tidak boleh ada berubah, begitu-begitu. tidak boleh, dan semua tangan nunjuk ke saya. Bebencongan wae, bebancian mulu, tanda-tanda kiamat gitu. Hey, you have created the monster, not me gitu kan? Kenapa jadi salah gua? Jadi Aming melihat penonton tuh munafik gitu. Senang Munafik nonton, sekali. ngetawain, tapi Akhirnya bukan ngejudge lagi. nonton ya, sorry to say, sorry. Sistem di kita tuh very hypocrite banget. Dan gua fighter untuk tidak ngomong gua korban, enggak. I'm such a fighter, I'm such a survivor. Gua gak ngomong gua korban, karena gua sudah jadi pemenang dalam kehidupan gua sendiri, itu aja. Tapi gue melihat ada Kemarahan banget. Awalnya siapa yang nggak marah sih, diginiin dan cuma bisa nelen terus. Ini bertahun-tahun berarti kamu dendam. Bertahun-tahun, belasan puluhan tahun. Sampai orang nggak tahu, ketika saya sama Evelyn berhak bahagia aja orang tetap ngejudge. Orang tetap harus gimana lagi gitu kan. Saya udah nerima saya kayak gini, saya sosok yang spesial, tetap dijudge kudu kumaha deui gitu. Sekarang sama Evelyn masih suka ketemu? Udah enggak, karena masih ada cinta, karena masih cinta, saya blok-blokan aja. Mungkin balik lagi nggak? Enggak. Karena katanya ada cinta. Cinta mau baik lagi itu dua hal yang berbeda. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Emang kita tuh istilahnya twin flame ya. Jiwa kembar, udah bukan soulmate lagi. Jodoh di hati, jodoh di pikiran, tapi nggak jodoh di body, di fisik enggak. Jadi saya anggap dia, she's gonna be my first and my last one, itu aja. Sabu gue, iya secinta itu. Cuman ya udah, emang udah it's done, udah selesai aja udah. Saya sama Ronald termasuk yang ketika selalu pengen meluruskan Aming ya, nah ya. Iya nggak usah. Ketika dulu tuh yang Ming, kamu mah laki, kamu laki. Dulu kita selalu begitu Aming ya. Aming cowok. Tapi akhirnya kita bisa menerima bahwa Aming adalah Aming yang sekarang gitu. Dan itu nggak mudah sama sekali. Dan ya makanya ada peristiwa itu. Saya buka juga kenapa saya gitu. Ini saya buka aja langsung lah. Dari kecil sampai saya kuliah saya mengalami pelecehan seksual dari orang terdekat juga kan. Bahkan keluarga pun nggak tahu kan. And I used to be raped when I was in high school juga. Hidup saya nggak mudah sama sekali, dan so does everyone else out there.
Jadi untuk bertahan aja nggak mudah sama sekali gitu kan. Itulah kenapa. Itulah jawaban atas segala macam kegelisahan. Sekarang mana orang mau peduli kecuali orang terdekat saya kalau saya punya banyak banget mental issue. Saya punya gangguan kepribadian, saya punya depresi berat, saya punya paranoid berat, sampai OCD, sampai apa. Nggak enak banget. Post traumatic syndrome disorder segala macam. Dan I got to solve kind of this shit alone by my own self. Nggak ada yang bantu Aming? Oh ada. Tuhan, Allah, semesta alam, saya percaya. Ada. Jadi, saking skeptisnya saya, maaf, tanpa bermaksud mendiskreditkan kompetensi keprofesian yang menyangkut dengan masalah ini, kayak misalnya psikiater atau psikolog, saya percaya Anda. Tapi saya sempat, I was questioning like, kalau saya harus konsultasi sama psikolog atau psikiater, saya kesian sama mereka. Kenapa kesian? Itu tugas mereka, Ming. I couldn't imagine, nggak bisa dibayangin tiap hari mereka absorb, nyerap terus curhatan orang-orang yang punya masalah negatif semua itu ya. Cleansingnya gimana? Iya. Gitu. Cleansingnya gimana? Agama, Ming, of course. Saya selalu berdoa sama Allah gitu kan. Ikhtiarnya ya udah, saya percaya, saya udah ikhtiar gitu kan. Makanya istilah saya adalah, kalau nggak ada yang bisa dipercaya, saya cuma percaya Tuhan, Allah, semesta alam. Dan saya cuma ngomongnya gini, kalau nggak ada seorang pun atau sesuatu yang bisa lo percaya, apa yang lo percaya? I will surrender on God's hand and offer universe compassion. Saya akan berserah di tangan Tuhan dan berserah kepada kemurah hatian, belas kasihan alam semesta. Jadi karena gak ada lagi yang bisa nolong saya kecuali dia kan. Tangan kita terlalu mungil untuk menyelesaikan semua masalah. Betul. Sementara tangan Allah begitu agung, begitu besar. Ya. Serahkan. Ya ngomong kayak gini aja gemetar, karena sesuatu yang udah ditunda lama banget, sampai keluarga terdekat pun cuma kakak doang yang tahu Ayus sama adik Ida. Selebihnya kita namanya orang manusia termasuk saudara keluarga punya kapasitas yang berbeda-beda dan penilaian yang berbeda-beda. Dan saya nggak boleh terlalu selfish untuk membuat mereka bingung atau kayak ngomong nama sih tengah arti atau apa sih gitu. Jadi emang nggak mudah sama sekali. Jadi terlalu banyak akar pahit, terlalu banyak luka batin yang harus saya selesaiin sendiri. Ya emang nggak bisa minta tolong siapa-siapa. Dari waktu saya dilecehkan, waktu saya diperkosa, waktu saya mengalami berbagai macam trauma gitu kan. Dari emak meninggal, mau gila, bapak, anak. Nggak ada yang tahu gimana saya nangis ngajarin anak saya gitu. Sementara mantan istri saya koma di meja operasi, itu tuh nggak enak banget rasanya. Dan apa ya? Ya ampun. Itu nggak gampang sekali. Itu baru tahu ceritanya hari ini. Ya. Dan nggak bisa cerita sama siapa-siapa karena orang juga kan punya masalah yang sama. Bukan berarti nggak percaya, orang pun udah sangat struggle dengan hidupnya. Ya udahlah, muntangkeun ka Gusti Allah, baik lagi ke Allah, gitu aja sih. Begitu. Jadi dan sekarang saya harus bergelut dengan berbagai macam masalah kesehatan mental saya, dan alhamdulillah sampai hari ini saya masih bertahan, masih ada di sini, itu aja. Dan terakhir saya nyoba bunuh diri, alhamdulillah nggak berhasil, jadi saya kapok. Jangan pernah mikir itu. Ya, Jangan pernah mikir itu. No, Ming, jangan, please. Tapi nggak berhasil, emang belum waktunya aja, dan ya udah kapok. Jangan bilang belum berhasil dong. Jangan. Enggak. Kamu kan ada intensi mau coba lagi. No, please, no. Enggak akan ada yang lain lagi, karena itu saya punya perspektif yang berbeda tentang orang yang bunuh diri juga kan. Apa, gimana? Sementara orang cuma bisa pointing their finger towards orang yang bunuh diri, saya mikirnya, terus mereka ngomong orang yang bunuh diri itu lemah gitu kan, cemen, payah. Enggak, saya bilang orang yang bunuh diri itu orang yang paling kuat, paling luar biasa loh. Maksudnya? Karena, kebayang nggak Ona? I used to be in their position now. Ketika saya tahu saya depresi, saya kesepian tiap hari, tiap saat, lonely banget, saya tahu saya harus cari pertolongan. Saya telepon teman saya, di mana? Maafin, lagi sibuk syuting. Di mana? Sore ini lagi sama keluarga. Di mana? Minggu lagi di luar kota. Sementara di rumah mulu, gila, mau keluar nggak ada yang bisa nolong. Sampai ini orang-orang itu mempertanyakan buat apa eksistensi saya di dunia ini kan. Kenapa saya bilang orang bunuh diri itu kuat sekali? Karena mereka udah mengupayakan semua hal, sadar untuk minta tolong, tapi momentumnya selalu nggak pas. Betul? Belum ada orang yang tiba-tiba mereka momentum nggak pas,
Terus mereka mikir buat apa saya ada di dunia. Dan mereka tahu untuk mengambil keputusan mengakhiri hidupnya, mereka tahu konsekuensi kedepannya mereka bakal kayak apa. Di ilmu spiritual setahunnya saya, boro-boro diterima di surga, di neraka aja kebagusan, even di akhirat aja gak mungkin. Itu tuh bakal terjebak spirit kita atau roh kita di lipatan dimensi, kebayang gak sih? Kita dapat privilege oleh Tuhan semesta alam untuk dilahirkan, dikasih hak apa? Free will, kehendak bebas, sok bunuh diri, konsekuensi ditanggung. Ya kan? Tapi once kamu bunuh diri, jangan harap kamu dapat privilege lagi untuk saya lahirkan, karena kamu sia-siain kesempatan saya kasih. Itu yang bikin saya nggak bunuh diri. Jangan, nggak boleh bikin gitu, please. No. Makanya aku bilang orang yang bunuh diri itu orang saya kuat karena dia tahu konsekuensinya seperti apa. Orang yang saya terlalu kuat. Makanya saya respect sama orang bunuh diri ya, dan saya yakin Tuhan nggak sekejam itu, semesta alam nggak sekejam itu. Tuhan dan semesta alam punya hitungan yang sendiri, punya hitungan yang paling presisi untuk orang-orang seperti itu. Saya yakin seperti yang saya tadi bahas, Tuhan punya rasa belas kasihan itu sangat, aja. sangat. Ya, sangat. Makanya ya, udah. Ibaratnya mereka tahu sekali dua sahabat saya ini bukan cuma mental, emosional, spiritual, bahkan fisik. Kalau saya sakit tuh hampir muntah-muntah darah tuh kayak di gorok leher saya bertahun-tahun. Makanya kenapa ngilang waktu when you were over the top zaman extravaganza, kenapa lu ngilang? Men, gua muntah darah udah kayak ngegorok kambing atau sapi. Pilihannya kesehatan atau hidup panjang. Ya saya memilih yang kedua daripada konyol. Jadi kalau ditanya hidup saya tuh nggak mudah sama sekali. Begitupun hidup orang-orang di luar sana. Jadi tolong belas kasihannya, tolong respectnya gitu. Tolong. Nah ini teman-teman harus diingat ya bahwa kisah seperti Aming mungkin ada di pertemanan kalian juga. Betul. Kalian juga harus lebih sensitif sama teman-teman kalian tuh. Ya. Ada orang-orang yang mungkin seperti Aming, mungkin ada yang di samping kamu ketemu tiap hari, tapi kamu nggak pernah menyangka dia punya beban seberat itu. Aku tuh sebenarnya hari ini masih shock karena hari ini nggak nyangka obrolan kita tadi sebelum mulai tuh kebayang mau ketawa-tawa, serian cerita soal Aming yang baru pulang dari Turki. Karena aku lihat Aming pun dia nggak, kadang-kadang kalau ngelihat postingan Aming di Instagram ngelihat aja lagi happy, semuanya berwarna dan segala macamnya gitu ya. Nah itu, jadi merasa jadi teman yang Enggak apa-apa, cuma merasa berdosa Tika sebagai teman tuh. tapi Nah, Aming juga nggak pernah cerita juga. ya karena Maafin kami Aming. nggak ada, nggak is okay, karena maksudnya ya ada dia Ini selalu. teman Aming siapa sekarang? Allah aja. Ya temen Lagi deket banget. beruntung punya kalian semua, punya sahabat-sahabat yang baik yang ya itu semua orang punya kehidupannya sendiri. We cannot blame it on anyone else for everything that happen on us gitu kan. Semua orang punya kehidupannya sendiri. Makanya kan saya sekali-kali udah tuh Ming, gak usah selalu ngarep. Makanya berhenti untuk berekspektasi kan. Oke. Berhenti berekspektasi pada manusia, berekspektasi lama. Good itu. Ya, berekspektasi lama. Allah sama Tuhan sama semesta Ya alam. ampun. Gitu Ming, gitu. Betul. Ya, Berharap sama manusia Ya. nggak akan bisa memenuhi. emang makanya karena tahu itu, tapi kenapa mau ditanyain A, B, C, D, kenapa nggak kamu yang mulai nanya? Maka kan walaupun aku secuek-cueknya aku selalu nanyain satu-satu, apa kabar, sehat kan, gitu. Apa kabar? Udahnya kan biasa lagi kan, rutin teleponin satu-satu. Telepon jam 11 malam Iya. ke aku, selesai jam 1 Jangan malam. nolak padahal ya, setengah 2. nggak apa-apa berarti nol kalau di telepon jam 3 pagi ya. Aming itu adalah satu yang datang, Mama 2 hari sebelum meninggal datang ke rumah sakit, walaupun cuma tidur aja di rumah sakit tapi nemenin Mama sebelum meninggal ya Ming ya. Cuman ikut tidur aja di rumah sakit tapi Aming datang ke rumah sakit. Ya kedekatan kami bertiga bukan hanya sebagai teman tapi udah jadi saudara. Jadi kalau ada persepsi Aming tuh soliter, Aming tuh terlalu cuek punya dunia sendiri, sebenarnya nggak kayak gitu. Saya melihat dari jauh sahabat-sahabat saya lagi happy, lagi bahagia, saya happy banget. Tapi ketika sahabat-sahabat saya lagi susah datang ke saya, alhamdulillah, dia dengan senang hati saya bantu. Saya bilang adalah karena terlalu banyak internal problem harus saya selesaikan kan. Kornia gitu. Mau sampai sekarang, saya sekarang udah mau 43 tahun, mau sampai kapan?
Oke. Harus jadi utuh, harus jadi. Ming, Ya. jadi rencana Aming apa sekarang? Aming mau ngapain? Apa yang akan Aming lakukan? Ya. Kita lihat ya. I told you already, I told you everything. Belum bisa dibuka juga. Ya. Tapi kan Aming pernah cerita ke saya, pokoknya ada sesuatu yang Surprise-nya masih surprise-nya nanti. sesuatu yang akan mungkin Part 2 nanti kita akan cerita ya. Oke. Ketika Aming sudah siap, berarti kami akan, ya mungkin juga Aming kalau misalnya keberatan diundang lagi di sini, kita ngobrol lagi. Karena pas ketika, mungkin kalau orang lain ketika Aming cerita bakal melakukan sesuatu apa, akan kaget gitu kan. Aku memang enggak. Kamu juga ngerti kalau Aming cerita saja. Oke. Ngertilah Aming. Ngertilah Aming gitu. Karena ya dengan latar belakang yang tadi juga akhirnya kita mengerti bagaimana beban seorang Aming yang tukang ketawa-ketawa ternyata ya. hidupnya dark. Ming, sok aku mau tanya beberapa hal. Jawab dengan cepat ya. Iya. Senyum dulu atau senyum berliannya mana? Udah pengen berlian loh itu. Sebelum diakhiri sambil makan roti dia Naon? eta siniin Naon? pindekas. Aduh, pindekas Belum selesai buatnya. Ya udah sedikit-sedikit sok sambil nanya Aming. Bentar, netralin dulu masih gemeter Nah, ya. biasa. Eta Aing mah kabarin pokoknya. Ini gemeter bukan karena benturan psikis loh. Iya. Karena Kapan AC. mungkin? Karena AC dingin. AC. Studionya Lagi bagus, break. soalnya dingin banget. Ming, jangan banyak dipikir ya, langsung Ya. jawab aja. Aming memilih kembali ke masa lalu atau ke masa depan? Masa lalu Masa lalu. Ada yang mau dibetulin? banyak. Kalau misalnya masa lalu dibetulin, yakin hidup kamu akan berubah, akan menjadi lebih baik? Insya Allah. Enggak juga, tapi seenggaknya saya punya kesempatan itu aja. Oke. Tanya lagi. Aku ya, Oh. menikah lagi atau just for fun? Just for fun. Boleh nggak ada optional? Apa? Apa? Companionship, Apa itu teh? Oke. Hanya bukan partnership, udah bukan. Kalau partnership ikut di pasangan hidup, pacar, ya kan? Tapi Oke. companionship bisa siapa aja yang nemenin kita. Bisa teman, bisa Ada sekarang? friends. Banyak ya? Kayak gini companion. Ada, insya Allah ada. Insya Allah. Jadi companion tapi yang shape gitu ya? Yep. yang asik maksudnya itu yang Friend. shape ya. Companion yang sip, tapi nggak yang shit. Companionship. Oke. Ya kan? Ya. Indonesia atau Turki? Indonesia lah. Oh, oke. Turki. Nggak, soalnya kan dulu Enggak. nggak dia kan kemarin Indonesia lah. Sama Foto- sarkastik walaupun Indonesia menyebalkan tapi mengangankan. Iya. Saya cinta banget. Tapi kemarin waktu kamu di Turki, kamu teh foto foto ya? sama gadis Turki teh ya. Perempuan cantik foto, laki-laki ganteng juga foto. Seneng ya dodanya? Kan dia nenong dia senengnya. Kadang kan saya kan tahu, sekarang kerja kenapa saya tuh selalu ambivalensi ya. Karena paham ya? Biar tampak pintar, bahasanya sulit semua. Keun we Ya atuh. kan Keren ya. ini, Oke. Ya gitulah. Terus Oke, have on kid or have on kid ya kan pengen punya anak atau ngangkat anak. child free. Oh, dia mau child free aja. Karena beban dunia udah terlalu berat ya. Banyak anak yang digugurkan, banyak anak yang yatim piatu, kenapa harus memperbanyak manusia gitu Oke. kan? Tapi Jadi, ini satu hal, Aming pecinta anak-anak. Ya. Iya betul. Bukan Tanggal pedofil lahirnya ya. tahu. Aming tanggal lahirnya sama anak saya, Ma King King. Tanggal 7 sama ya 7 November. Iya. Pertanyaan terakhir, Ming. Nuhun. Satu hal yang dilihat dari Aming itu adalah Aming punya bentuk hidung yang khas ya, hidung hoki makanya Ya. itu. Ming, operasi hidung atau operasi kelamin? Ya hidung lah. Habisnya kelamin. Ya enggak. Operasi hidung. Operasi hidung. Iya, hidung pindahin ke kelamin. Waduh, kalau hidung di kelamin, wah, sesak nafas nih. Bisa. Gajah. Jadi ketika saya ngaceng nggak usah disembunyikan. Oh my god, Amin kemarin sih ya? Kok bisa? It's so obvious. Aduh, horny nih. Ya gitulah. Sebetulnya hari ini ngobrolnya benar-benar mengejutkan. Ya. Pengennya ketawa-ketawa tapi ternyata Penuh air mata. penuh air mata dan apa ya? Kaget banget sih kalau gue sih hari ini. Kaget tapi seneng karena kangennya bisa terobati. Mudah-mudahan Sinal bisa ketemunya nggak sekarang aja. Iya dong. Kita udah rencana abis ini kita Ya. mau
sewa tempat, ngumpul seharian ngobrolnya biar lebih puas lagi. Mungkin sambil ngobrolin rencana Aming ke depan, mau ada apa lagi? Oh, udah siap Ya. memberitahu masyarakat, kasih tahu. Sorry, bentar nanya dulu. Bentar, kenapa gitu? Aming rencananya Dibolongin. kenapa sih makan roti kok dibolongin? Rindu yang bolong-bolong ya. Ini roti. Jika momok. Nah, iya, momok yang menakutkan memang Ya. ini kan ya, seperti hantu maksudnya. Ketika misalnya nanti yang rencana itu, Aming berencana orang tahu dengan sendirinya atau Aming akan bikin semacam Pengumuman saya bara. Tapi sekarang mah kalau saya mah mikirnya hidup satu nggak ada rencana ya. Sekarang mah mikirnya I'd rather sekarang ya I'd rather get busy living than get busy dying. Wah. Jadi sekarang tuh pengennya embrace, nikmati hidup, ketemu baik teman, silaturahmi. Daripada mikirin misalnya sekarang wabah COVID lah. Tai anjing cek si mama kan. Udah tuh anjing gitu kan. Gak berarti anjing. Dan ambil kehidupan kita kan udah 2 tahun gitu kan. Sekarang mah embrace aja karena kita semua bakal modar ya. Iya. Jadi mending kita embrace aja, celebrate aja. Keep doing the good things tayanya. Terus apalagi ya? Sekarang mah saya rencananya gitu. Terus tetap aja kerja. Good. Kalau kerja seolah-olah kita bakal mati besok ya. Jadi sedikit ditabung. Siapa tahu umur panjang. Tiba-tiba isuk modal, udah bersenang-senang, makanya udah kita nikmati kan. Oke. Dan satu kalimat so bijak dari saya, pada akhirnya ya, dalam hidup mah, saya udah nggak mau lagi cari kebahagiaan atau ketenangan. Yang saya pelajari adalah, if you want to be that happy indeed, firstly you got to accept yourself, and when you already become whole, become full, everything gonna be okay, everything gonna be fun. Satu hal yang gua tangkap dari Aming yang kayaknya juga harus diikuti sama teman-teman. Belajar bahasa Inggris ya? Ya, bukan. Dia juga ngaco bahasa Inggris. Nanti kalau ada waktu santai, saya ceritakan bagaimana saya dan Aming ketika apply visa Amerika. Nanti. Gimana jawaban Aming meyakinkan supaya dapat visa Amerika. Oh, bahasa Inggrisnya bagus banget. Gini, yang harus kita ambil dari Aming adalah setiap orang punya masalah. Betul, setiap orang punya masalah. Setiap orang mencari jalan keluar. Ya. Sering kali tidak ketemu. Kenapa? Karena sebetulnya jawaban dari permasalahan kita itu bukan jalan keluar, tapi jalan ke dalam. Aming sudah melakukan itu. Semua jawaban, kalau dicari jalan keluarnya, mungkin malah tambah ribet. Betul. Cerita sama teman, apalagi sama infotainment, nggak akan jadi jawaban. Nggak akan, malah jadi bahan gunjingan. Jadi lebih ribet. Jadi ketika kita punya masalah, jangan cari jalan keluar, tapi cari jalan ke dalam. Karena sebetulnya semua jawaban hidup kita adanya di dalam. Ya. Tanya kepada guru sejati kamu yang ada di dalamnya. Betul, Ming? Udah ketemu guru sejatinya? Yap. Yeay. Namanya Aming Sugandi ya. Lu mau nih Aming? Inilah kenapa yang membuat persahabatan kami itu dari dulu langgeng gitu kan, bertiga. Karena ya, saya sama Tike, sama Aming, udah nerima ya ini. Iya, kadang nggak perlu Tidak banyak. bertendensi, tidak Betul. berpretensi sebagai sahabat. Kadang tidak usah banyak bicara, tidak usah banyak telepon, tidak usah banyak WhatsApp. Begitu ada yang satu ada masalah, tiba-tiba udah connect aja. Tiba-tiba Aming bicara, tiba-tiba juga nanya kabar yang, nah, atau Mi, naon? Ada apa? Gitu kan? Iya, karena rasa cinta yang paling tinggi itu bukan pada saat ketemu, Iya. tapi ketika saat pada tidak saling ketemu tapi saling mendoakan. Yes. Nah, senyum dulu dong, mana senyum berliannya? Iya. Enggak, lagi mikir. Ini kan ada diamond. Biasa kita sikat gigi kan. Saya udah menemukan tekniknya. Apa? Kenapa pas diundang sama kita sih, kita lagi ngobrol terus dia mikir lagi gosok gigi, aneh banget. Jadi ini Kan boleh suka emang random kan. Trennya udah nggak musim gigi emas lagi, tapi gigi diamond. Iya, Shine diamond bright like a smile. diamond. Iya. Aming nuhun sudah Nuhun, berbagi sami-sami, cerita, ya. mudah-mudahan agak lebih plong lagi karena sudah berbagi Ya. cerita sama kita.
Dan kalau misalnya sempet, tolong di like, subscribe, dan juga bunyiin loncengnya. Betul. Dan- Biasain orang ngomong begitu. Dan kalau misalnya bisa menebak, kira-kira Aming punya rahasia Rencana apa? apa? Sok tulis di kolom komen. Kalau misalnya bener nanti tebakannya, tiba-tiba kami kirimin paket aja dari Dilma sama dari Kofeso. Kofeso. Karena saya udah tahu jawabannya apa. Iya, iya. Karena Aming udah pernah iya, cerita iya, sama saya. Iya, iya, iya. Kira-kira iya, Aming iya, mau iya. reveal apa? Boleh, tulis di kolom komen. Siapa tahu mau bintang tamu yang mau diundang ke acara kita siapa juga boleh di kolom komentar Siapa, ya. gitu ya. Mm-mm. Ming, Ronald Tike selalu ada buat Aming ya. Ya mungkin secara presence, secara kehadiran tidak selalu ketemu, tapi kami selalu ada buat kamu. Teman-teman saya mah selalu ada dalam setiap doa, Ming. Doa makan. Aduh, buat apa tuh? Kenapa harus ada di doa makan? Doa tidur dong. Aku juga selalu ada Di mana? doa kunut. Ada sampai sholat tuh. Ketemu lagi di episode berikutnya.